Selamat siang saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kali ini saya Mbak Ageng ada di hutan kota, daerah mangrove Wonorejo, Surabaya. Suasananya sangat asri sekali, juga didukung oleh mendung langit yang cerah. Ya. Kita ketemu lagi dengan Pak Dik Agus sebagai narasumber kita. Ya, kita samperin dulu Pak Dik Agus ya. Beliaunya sudah siap nunggu dari tadi. Ya. Kitanya masih lagi muter-muter. Nah. Rahayu Pak D. Rahayu Mbak. Iya, bagaimana kabar? Baik. Iya. Tamasa ya Mbak ya? Iya, ini halan-halan enak ini. Suasananya lagi cerah. Iya. Mumpung lagi cerah, halan-halan menikmati suasana hutan kota mangrove. Kalau sore pasti hujan biasanya Mbak. Oh iya, kalau sore hujan, terus ini lagi musim penghujan ini. Iya. Gimana Mbak? Ini loh Pak D, ada sedikit pertanyaan. Ini saya juga sendiri kemarin belum bisa menjabarkan dengan benar, khawatir salah. Ini ada teman yang nanyakan, katanya itu kok ada momen yang mengatakan kembali ke jati diri bangsa. Lah kita ini kan sudah berbangsa. Kembalinya itu yang dimaksud jati diri yang gimana lagi? Mohon dijelaskan itu Pak D. Iya. Ya. Jadi intinya itu kajian kembalilah ke jati diri bangsa. Betul. Kalau itu yang dibahas itu Mbak ya, saya pikir poinnya cuma 3. Apa itu Pak D? Yang pertama itu, kalau kita berbicara masalah kembalilah ke jati diri bangsa, kita kembalinya itu kemana? Lah iya itu, kembali ke Nusantara, Ya, ke kita Indonesia. sudah ada di Nusantara, lah iya. Kita sudah ada di Indonesia kok disuruh kembali kemana? Kembali ke jati diri ke jati bangsa. diri. Itu maksudnya gini. Iya, gimana? Yang jelas memang 3 poin ya. Kalau dari pertanyaannya itu harus kembali ke jati diri bangsa itu 3 poin aja. Pertama, kita kembalinya kemana? Terus yang dikembalikan itu apa itu? Yang dikembalikan itu apanya? Terus cara mengembalikannya itu kayak apa? Lah, ini tolong dijelasin Pak D biar nggak simpang siur. Ya. Kalau menurut saya kembali ke jati diri bangsa itu kita kembalinya ya ke Pancasila, Mbak. Pancasila Pak D. Iya, kita kembalinya ke Pancasila. Terus yang dikembalikan apa? Ya karakter masing-masing dari kelima sila itu tadi. Oh gitu. Terus cara mengembalikannya gimana? Lah ini yang perlu dijelaskan. Iya. Ya. Jadi yang pertama Mbak, kita akan tahu ya bahwa Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Ya. Itu sila pertama. Sila pertama. Sudah jelas ya Mbak ya. Di Indonesia ini kita semua diwajibkan untuk beragama. Jadi nggak mungkin kita di Indonesia ini hidup tanpa agama. Lah sudah gitu terus apanya yang dikembalikan? Ya coba kita lihat aja Mbak. Kita ini beragama, tapi kadangkala agama kita ini saling berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Ya, lah itu ini yang banyak harus dikembalikan. Terjadi selama ini. Ini yang harus dikembalikan. Iya. Cara mengembalikannya gimana ini Pak D? Ya itu tadi, bukankah dulu Pancasila itu ya dipakai sebagai lambang dan dasar negara ya Mbak? Iya. Dengan sila ketuhanan itu kan maksudnya setiap diri, atau warga negara yang tinggal di Indonesia ini, mereka berhak menentukan
agama mereka masing-masing, Mm-mm. dan mereka juga bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka dengan nyaman dan tenang. Iya, iya. Nah, sekarang kan tidak seperti itu, Mbak. Iya, betul. Iya, Betul iya. ya? Iya, betul. Kadang ya seperti kita nggak usah Ada sebagian agama yang mendiskriminasi agama yang lain. lain. Iya. Ya, terus ada lagi Mm-mm. omongan agama mayoritas dan agama minoritas. Iya, Kan iya. dulu bapak pendiri bangsa atau leluhur-leluhur negara kita dulu mendirikan Indonesia ini kan tujuannya nggak seperti itu toh. Iya, iya. Ayo kalau memang kita yakin ke agama A, ya sudah kita ke agama A, kita yakin, ya Mm-mm. kita ikuti aja caranya kayak gimana. Ya taruh kata kayak kita beragama Islam, ya sudah Mm-mm. kita jalankan aja syariat Islam itu dengan baik gitu. Nggak usah kita ngurus-ngurus apa Agama lainnya. agama yang lainnya. Iya. Nah ini loh Mbak, ini yang kita Mm-mm. kembalikan ya. Mm-mm. Tahu sendiri tahu gitu. Mm-mm. Iya. Kayak gimana sampai mendirikan gereja aja sulit ya. Ada di satu daerah itu kan Mbak. Iya, iya, Terus betul. ada barusan aja terjadi rame ya. Iya, iya. Masalah bantuan dengan ada tulisan agama apa terus dijadikan ribut ya. Iya, iya. Ya kayak begitu itu sebenarnya dulu kan nggak kayak gitu maksudnya gitu loh Mbak. Masalah agama ya ayo kita atur masing-masing. Kita Iya. beragama menurut keyakinan Jadi itu yang terjadi masing-masing. dari faktor manusianya sendiri itu, Nah Pak D. itu yang harus dikembalikan. Ya. Bukankah leluhur kita dulu nggak seperti itu? Iya, iya. Nggak ada yang ribut kok Mbak. Iya. Yang satu agama ini, yang satu agama itu mereka sama-sama berjuang mengusir penjajah. Mereka Iya. sama-sama mengisi kemerdekaan dengan baik. Lah sekarang kok nggak jadi seperti itu? Ya. Masalah ketuhanan dibikin ribut. Ada yang katanya ini Tuhannya nggak bener, ada yang ini katanya Tuhannya misterius, ada yang katanya ini Tuhannya ilusi. Atau kok ini gimana maksudnya? Sampai ada yang gini Pak D, menyarankan bagaimana kalau para Tuhan ini diadu aja mana yang menang gitu. Nah iya, Bagong pernah ya dengar orang Iya. ngomong kayak gitu ya? Iya. Nah, ya itu loh. Iya. Itu yang harus dikembalikan lebih dulu. Ya, Mm-mm. ayo kita kembali kepada sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita sama-sama percaya kok dengan Tuhan. Ya, seperti yang saya terangkan dulu loh Mbak. Kalau orang Iya. Nusantara itu kan dipegang aksara urip no ya Mbak. Iya. Nur Condro, Goib Condro, Warsi Taning Condro. Maksudnya itu bahwa setiap diri manusia, nggak peduli itu dari suku apa, dari bangsa apa dan beragama apa, mesti pengharapannya itu ingin mendapatkan sinar daripada ilahi robi kan gitu ya Iya, Mbak, iya. mendapat sinar ketuhanan. Berarti kan setiap manusia itu entah itu bangsa, entah itu suku dan agama apapun, mereka itu ingin hidup mulia mati sempurna. Kan gitu loh. Iya. Nah, terus apa gitu loh Mbak? Alasannya kita membentur-benturkan agama kita dengan agama yang lain. Lah ini yang harus kita kembalikan. Sebenarnya itu tujuan ya, kita ya, dulu ya. beragama itu apa? Mm-mm. Banyak orang bilang katanya itu agama itu agar tidak kacau, katanya gitu. Lah ini beragama kok tambah Agar kacau. akhlak menjadi baik, Supaya kita beragama. ternyata itu kita- tambah salah kaprah. Nah itu loh. Itu yang harus kita kembalikan dulu. Mm-mm. Ayo kita beragama dengan cara yang benar. Iya. Iya. Kita punya kitab suci itu ya kitab suci agung, kitab suci benar kok. Iya, iya. Semua punya kitab suci masing-masing agama Dan itu mengajarkan kebenaran, kebaikan mengajarkan semuanya. kebaikan. Iya. Tapi kok jadinya kayak begini. Lah ini Lah. loh Mbak yang harus kita kembalikan. Iya, ini jadi harus ada yang mengarahkan dari sesepuh-sesepuh agama masing-masing ini untuk menjadi lebih baik dalam berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Iya, kembali Iya. ke situ. Mm-mm. Iya. Nggak ada perlu, nggak ada guna dan nggak ada Iya. untung. Ya, kalau kita apa ya memaki-maki, menyudut-nyudutkan agama saudara kita yang lain, Iya, atau iya. menganggap bahwa agama kita ini lebih Lebih baik karena- daripada yang agama karena lain. agama kita ini mayoritas. Iya. Nggak bisa kita seperti itu. Iya, gitu loh. iya. Ya ayo kita kembali ke arah sana ya, sama-sama punya berketuhanan kok ya. Iya. Kan itu dulu yang kita kembalikan. Pak. Mm-mm.
mau bikin organisasi keagamaan ya monggo, nggak masalah. Asal dengan organisasi keagamaan itu nanti terus jenengan tunggangi ya untuk bentur-bentur sama itu tadi. Dengan agama-agama yang saudara lain. kita yang lain Ya, tadi. bisa Nah, memecah persatuan di sila ketiga, persatuan Indonesia nantinya. Lah iya. Bahayanya kita di bahas situ, itu dulu iya. ya, Mbak ya. Memang acaranya seperti itu kok. Iya. Kita diadu domba melalui agama dulu. Iya, bagaimana ya kok aneh ya Mbak ya. Ada orang beragama itu harusnya kan tambah tenang. Soalnya kita merasa lebih dekat hidup kita dengan Tuhan. Lah ini kok tambah kacau nggak karuan ya. Tambah nggak karu-karuan. Saling menyalahkan, saling memaki, saling menghujat, saling membenarkan. Jadi akhirnya sila yang kedua dengan judul kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kayak orang biada. Aduh, kacau ini. Nah itu, ya kita fokus dulu aja ke situ, Mbak. Yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu, yang jelas kita berbicara masalah keagamaan, gitu loh, Mbak ya. Iya, kita bicara dulu masalah keagamaan. Ini sudah hilang, ya ini loh Mbak yang harus dikembalikan. Iya kan? Kita disuruh kembali ke jati diri bangsa, kita disuruh kembali kepada ya sila ketuhanan yang Maha Esa dengan cara yang benar. Iya. Seperti yang saya bilang tadi. Iya, semuanya berhak memilih agama apapun dan semuanya berhak menjalankan ibadah agamanya masing-masing dengan perasaan nyaman dan tenang tanpa ada gangguan dari pihak-pihak lain yang beragama lain. Sudah itu aja poinnya. Ayo kita kembali dulu ke situ. Ya toh? Sudah kan, Mbak? Iya. Nah, sekarang yang kedua. Tahu kan yang kedua itu apa, Mbak? Ya tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kan kalau tadi itu mohon maaf seperti yang saya dapat dari romo saya yang Hindu itu ya. Ajaran Trihita Karana itu. Yang pertama tadi itu kan hubungan manusia dengan Tuhan, Mbak ya. Kalau kita sudah merasa berhubungan kita dengan Tuhan itu sudah baik, ya sudah. Kita lari ke sila yang kedua, hubungan kita dengan manusia dengan manusia. Yang namanya manusia yang adil dan beradab itu kayak gimana sih? Makanya ada istilah itu apa, Mbak? Suku, ras. Dan antar golongan. Kalau agamanya kan sudah tadi di atas ya ini loh Mbak. Di situ pun juga sama. Kadang kita ini sudah diajari begitu Mbak. Nggak tahu yang ngajarin ini orang dari luar atau dari pribadi kita sendiri. Kita menganggap bahwa suku yang ini itu lebih baik daripada suku yang lain. Gitu Mbak. Iya. Terus kita punya anggapan bahwa peradaban di pulau ini lebih bagus daripada yang di pulau lain. Ya intinya itu tadi lah. Iya. Anggapan-anggapan yang nggak benar gitu loh, Mbak. Iya, anggapan-anggapan yang nggak benar. Sehingga kita itu cenderung berbicara dan berperilaku seperti orang nggak punya adab gitu. Bagaimana cara kita memperlakukan saudara kita? Iya, karena kita kan juga terdiri dari berbagai suku bangsa. Iya. Dan mereka kan tetap saudara kita, Mbak. Iya. Nggak ada kan kita bilang, oh ini etnis yang kecil. Iya. Terus ada lagi istilah apa? Etnis yang bukan pribumi. Lah kayak dulu. Sekarang kan nggak ada, Mbak. Kalimat-kalimat yang kayak gitu. Iya. Jangan berbicara masalah pribumi dan non pribumi. Nah, dulu kan seperti itu kita. Kita menganggap bahwa kita ini pribumi dan sebagian di antara mereka itu bukan pribumi. Mereka di sini kita anggap numpang, ya. Terus mereka di sini itu cuma enak itu, gitu. Iya. Kakek nenek kita yang berjuang, mereka tinggal di sini tinggal enaknya tok. Nah ini, ya itu. Ya kita kembali ke sana, jadi sehingga kita ini nggak bisa menghargai gitu loh, Mas. Sisi kemanusiaan kita tidak bisa menghargai antara satu suku dengan suku yang lain itu tadi. Akhirnya bisa memperpecah belah. Ya bukan akhirnya Mbak, ya jelasnya ke sana-sana. Udah gak flu ini. Iya. Pecah belah bangsa itu tadi kan dari situ Mbak. Istilah Jawa sentris, bahwa suku Jawa itu lebih ini daripada suku yang lain. Nah itu, nah seperti itu kan, harusnya kan nggak seperti itu. Lah ini yang harus kita kembalikan. Ayo kita ini sama gitu, kita ini NKRI kok.
satu badan kok, satu negara, satu bahasa, Iya. satu bangsa ya. Seperti yang tertera dalam Sumpah Pemuda Sumpah itu. Pemuda Iya, kemarin. Iya. Sudah, kita ini satu negara, satu bangsa dan satu bahasa. Semua saudara kita, nggak ada istilahnya suku ini lebih bagus daripada suku yang itu, suku itu lebih mulia daripada suku yang di sana, nggak ada istilah begitu. Nah, ini harus kita kembalikan ke situ dulu gitu loh, Mbak. Soalnya kita belakangan ini ada yang ngajari seperti itu, Mbak. Kita harus punya anggapan bahwa suku ini tuh lebih bagus daripada suku-suku yang lain gitu loh, Mbak. Nah, ini kita nggak sadar kan kalau kita digiring ke sana, Mbak. Dan pada akhirnya setelah semua itu tercapai, terjadilah sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, ini Mbak, masalah Persatuan Indonesia ini yang saya bilang agak seru, ini pun juga sama. Iya. Yang namanya Persatuan Indonesia itu gimana, Mbak ya? Bagaimana caranya kita bisa mempersatukan Indonesia itu? Dari berbagai suku bangsa, kalau kita tidak mempunyai satu yang sama, yaitu tadi ya, berbahasa, berbangsa, dan bernegara yang sama. Tapi kan bukan dari situ aja, Mbak ya. Kalau sebagian orang yang mengatakan itu ya, Mbak ya, dan saya sendiri juga punya pikiran yang sependapat. Kita ini bisa bersatu pada saat kita ini sudah mencintai apa-apa yang datangnya dari bumi Nusantara kita. Iya. Iya toh? Tapi kalau kita ini sudah mencintai apa-apa yang datangnya dari luar, ya ini sulit Mbak untuk disatukan. Iya, kacau. Iya toh? Iya, betul. Coba sekarang macam pakaian. Kita sudah tidak senang sama pakaian yang ada di Nusantara. Iya. Iya. Kita lebih senang pakaian dari luar. Lah. Padahal kita punya pakaian itu loh Mbak, banyak orang yang senang kayak kain batik itu ya. Iya. Terus tari-tarian juga sama. Kita banyak tari-tarian iya, mulai dari Sulawesi, Jawa, Sunda, Sumatera, ya, Bali, aneka ragam yang banyak dan begitu indahnya. Lah anak-anak muda enggak Mbak, mereka malah suka tari-tarian yang dari luar. Nggak tahu itu tari samba atau tari apa. Ya kan? Termasuk ini kebanggaan saya ini. Iya. Ini kan lama, Mbak. Iya. Silat ini kan lama. Iya. Gitu. Ini kan asli dari bumi Nusantara. Silat. Lah anak-anak enggak, malah suka bela diri yang dari negara C, dari negara C, ya dari negara K. Loh ini loh. Kan aneh, Mbak. Padahal ini kan alat untuk mempersatukan kita. Pencaksilat ya, yang ini yang saya banggakan ini, Esatrate ini. Dengan berpencaksilat ini kami bisa mengikat persaudaraan yang sangat erat. Nggak peduli itu suku apa, nggak peduli itu agama apa. Ya, selama mereka beresatrate, mereka saudara kita. Nah, kalau ini yang satu ini sudah suka bela diri dari negara C, yang satu suka bela diri dari negara C, kan sulit Bang untuk mensatukan dalam bentuk persaudaraan, itu kan sulit gitu loh Bang. Iya, betul. Karena mereka tidak menyukai sesuatu yang sama, yang asalnya sama-sama dari bumi Nusantara. Iya. Itu tuh Mbak. Makanan juga begitu. Apa Mbak kita yang nggak dianjurkan? Di sini kan kita bisa merasakan. Pada senang yang dari produk-produk import. Iya. Kenapa mereka punya pikiran begitu? Doktrin apa gitu loh Mbak? Promosi apa gitu yang mereka jalankan ya? Sampai anak-anak muda, terutama anak-anak muda Mbak, karena mereka itu kan generasi bangsa. Sampai seni budaya dari bangsa sendiri terlupakan. Iya, coba sekarang mereka lebih senang dengan musik-musik yang asalnya dari Korea, lagu-lagu yang asalnya dari Korea, ya tuh, daripada lagu-lagu yang asalnya dari negara sendiri. Padahal misalnya ya di bidang seni musik di Nusantara sendiri, mulai gamelan, kecapi, ada semuanya. Lah ya itu apa Mbak? Ada lengkap, mulai dari kendang kempul juga ada. Kok malah seneng dari yang import yang kadang hanya berupa terbang ketak-ketuk. Memang ya rona kehidupan yang sangat lucu sekali. Kadang saya ketawa sendiri ya, lucu.
Iya, Ya, tadi iya. Mbak Ageng tanya ya, Heeh, begitu saya terangkan ternyata Mbak heeh, Ageng bisa mengembangkan sendiri apa yang menjadi heeh. keterangan saya. Ya Iya, itu yang harus kita kembalikan, Mbak. iya. Ya, dari kemarin kan saya bilang begitu, Mhm. putra-putri Nusantara, Mbak. Iya, Itu iya. yang harus dikembalikan ke jati diri bangsanya. Mhm, mhm. Ajari mereka untuk mencintai apa-apa yang keluar, yang lahir dari bumi Nusantaranya. Termasuk Mmm, itu tadi, masalah pakaian, ya, iya. masalah musiknya, masalah bela dirinya, masalah pengobatannya, ya. Iya, Semuanya iya. kan banyak yang datangnya dari Iya. bumi Nusantara. Loh, lah wong aneka ragam adat budaya Nusantara itu luas sekali, Pakde. Mulai dari penyembuhan, pengobatan, tari-tarian, Nah, itu. semuanya bahkan kuliner itu dari Nah, Sabang itu. sampai Merauke Hmm. tersedia semuanya. Dan itu banyak disukai orang-orang mancanegara. Mancanegara Nah, malah kagum. malah kenapa Sedang kita bangsa malah kita sendiri kadang itu malah mengagumi yang dari luar. lah itulah yang saya bilang, Pak. Tadi Iya, makanya, iya, kita harus kembali ke jati diri bangsa itu kan itu, makanya. iya, iya. Kalau sudah dalam bisa melingkup persatuan Indonesia, wah betul-betul hebat ini. Nah itu apa? Iya, negara kita akan menjadi Mercusuar mercusuar katanya. dunia. Ya di situ, ya di Iya, situ. Kan sudah toh? iya, Ya. Nah yang keempatnya yaitu tadi, Mbak. Sila keempatnya itu. iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, dalam lagi permusyawaratan perwakilan. Nah, itu. Iya. Sama dengan itu, Mbak. Iya. Jadi kita membutuhkan atau mencari pemimpin bangsa yang betul-betul mumpuni. Ya selain itu kita sendiri kan yang memilih mereka. Lah kacaunya Iya. itu di sini loh, Mbak. Yang keempat itu, Mbak. Kita harus kembali. Kadang pejabat itu kita yang milih, ya toh? Mm-mm. Ya kita yang memilih, kita yang apa istilahnya, kita yang mempromosikan, Iya. kita yang mengangkat, ya. Mm-mm. Kita yang memberi amanah. Tapi kadang-kala juga kita yang memaki-maki. Mereka kita salah-salahkan. Iya. Kita nggak pernah percaya dengan mereka. Beliau-beliau yang ada di sana itu kan bukan orang-orang yang stupid ya, Mbak ya. Iya, iya. Beliau ini Iya. kan orang-orang yang cerdas, orang-orang Iya. yang pintar. Heeh. Mereka lebih tahu kok, nggak mungkin loh beliau-beliau itu membuat satu keputusan itu ngawur gitu kan nggak mungkin. Pasti digodok dulu, dimusyawarahkan dulu. Mm-mm. Kadang kita nggak seperti itu. Apapun yang jadi keputusan dari perwakilan rakyat itu selalu kita Mm-mm. permasalahkan gitu loh. Ya, Mm-mm. pejabatnya kita maki-maki, ya. Kita doakan yang enggak, kita yakinkan yang tidak. Lah ini yang pernah saya kaji dulu, Mbak. Iya, iya. Dari 2 juta jiwa ya, Heeh. 200 juta ya, Mbak ya. Iya. Yang ada di Indonesia 185 aja, Mbak. Kita punya pikiran bahwa semua pejabat di Indonesia itu enggak benar, itu nanti akan terjadi benar. Masih ingat, Mbak ya, saya bilang masalah cipta wening ya. Iya, iya. Iya kan? Karena kita ini dari daya cipta kita daya sendiri cipta nih. kita sendiri bahwa semua Iya. pejabat yang ada di Indonesia nggak ada yang beres. Semua bapak-bapak yang ada di DPR MPR itu semuanya brengsek-brengsek. Ini nanti akan terjadi benar, Mbak. Itu Iya. loh, Mbak. Harusnya kan nggak begitu. Ayo kita Iya. berdoa bersama-sama, nggak usah ngumpul. Ayo kita berdoa di rumah masing-masing. Kita doakan. Mm-mm. Mudah-mudahan bapak-bapak yang jadi perwakilan rakyat itu, ya Mbak. Mm-mm. Ya, mereka itu bisa memegang amanah. Beliau-beliau itu sendiri bisa Iya. berbuat yang lebih bijak. Iya. Tidak sampai melakukan sesuatu yang merugikan negara, terutama menyengsarakan hidup kita Iya. sebagai rakyat yang memilih beliau-beliau di sana. Harusnya kan Mm-mm. begitu. Betul, betul. Nah kita enggak, kita digiring, kita kasih omongan yang sifatnya provokatif. Ya, apa caranya kita tuh nggak percaya dengan itu tadi, dengan semua pejabat yang ada di negara kita. Terus ujung-ujungnya demonstrasi, ya sudah seperti yang sudah-sudah kan, Mbak. Ayo kita ganti Iya. sistem negara kita ini dengan sistem yang lain, gitu toh? Iya, iya. Ya, karena pejabatnya sudah nggak bisa apa itu namanya? Memegang amanah kalau dengan Iya, sistem iya. yang kayak begini, harusnya Mm-mm. diganti dengan sistem yang dari sana. Nah, itu
Ya mungkin memang dibikin kayak begitu, diprovokatori terus, diprovokatifin terus gitu apa? Gimana supaya rakyat itu nggak percaya lagi itu dengan mungkin itu. dari pihak-pihak yang tidak senang dengan Ketenangan dan ketentraman negara kita, Mbak, yang jelas gitu. Iya, betul. Mereka mau cari hidup enak di sini, ya terus dengan cara yang seperti itu tadi kan. Iya, betul. Omongan-omongan provokator itu toh. Nah, yang pejabatnya itu kayak beginilah, yang pejabatnya kayak begitulah, ya kan? Yang departemen kepolisiannya kayak begitu, yang pejabat militernya kayak begini. Jadi nanti kalau semua dalam pucuk pimpinan sudah tidak ada yang bisa dipercaya, kita nggak mau percaya sama mereka. Wah, karena kacau. omongan-omongan provokator inilah yang mereka mau kan itu. Iya. Kan tujuan mereka seperti itu tuh. Iya. Kita dibikin nggak percaya dengan bapak-bapak yang ada di sana itu kan tujuannya seperti itu. Lah ini loh Mbak, ini juga harus kita kembalikan. Iya kan? Kan dulu itu bapak-bapak itu kan jadi pejabat juga kita yang milih, kita yang menyerahkan amanah kita kepada beliaunya, kita yakin beliaunya ini bisa pegang amanah, ya tuh Mbak. Iya, untuk menjadikan sila kelima yang berjudul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tuh, ya kita kan harusnya berpikir ke sana. Kita yakin bahwa bapak-bapak yang kita amanahi itu bisa menjalankan itu, bisa membagi keadilan ini di seluruh Nusantara, kan gitu. Iya. Itu pun juga diserang. Nanti sudah bangun ini, katanya bangun ini, tiba buang anggaran sekian triliun, ternyata nggak ada hasil yang efektif loh. Ini yang omongan bagaimana gitu. Iya. Akhirnya lari lagi. Iya, Salawi lagi. Tahu ya Mbak Salawi ya? Apa itu Salawi itu? Ya semua salah Jokowi katanya. Salah Jokowi, Salawi. Kan gitu Mbak ya. Salawi. Bangun waduk ini apa waduk ini nggak ada manfaatnya. Nah, Salawi lagi. Katanya semuanya Salawi. Iya. Ini ada istilah baru Salawi. Ya itu dari kemarin Mbak. Ya habis ini baru Mbak. Ya saya doakan aja ya, mudah-mudahan Pak Ganjar yang jadi presiden. Nanti lah nggak jadi Salawi, jadinya lah Salawo Mbak. Semuanya salahnya Ganjar Pranowo. Nanti gitu. Ada Salawi, ada Salawo nanti. Iya, kalau Pak Ganjar jadi presiden. Pokoknya semuanya itu akhirnya nggak ada yang benar pokok di mata mereka itu salah tok isinya. Iya, coba untuk aja mengacau negara ini. Iya, sekarang kan istilahnya gitu. Setiap ada konflik, setiap ada kekacauan, mesti ngomongnya Salawi. Semua sana salah Jokowi. Saya doakan mudah-mudahan Pak Ganjar yang jadi presiden. Nanti lah jadinya Salawo. Semuanya salahnya Ganjar Pranowo. Sedikit-sedikit ini Salawo, ini Salawo. Salahnya Ganjar Pranowo lah begitu nanti jadinya. Ya memang begitu sampai kapanpun. Iya. Karena dengan adanya masih berdokolnya oknum-oknum yang ingin mengacaukan negara ini. Makanya kita harus kembali ke jati diri bangsa. Iya. Ayo kita berpegang teguh kepada lambang dan dasar negara itu tadi. Kalau kita nggak kembali ke Pancasila, kita mau kembali kemana? Sudah jelas kok. Lima-limanya loh diserang semua. Pembangunan trans di Papua katanya begini, pembangunan IKN katanya begitu, pembangunan ini katanya begini. Pokoknya salah tok. Semuanya kan Salawi. Lah itu tadi. Salawi. Iya, itu tadi kan. Iya, coba nanti 2024. Saya doakan benar kalau Pak Ganjar yang jadi presiden. Nanti pasti jadinya Salawo. Semuanya salahnya Ganjar Pranowo. Gitu terus sama dengan kisahnya Pak Jokowi ini jelas dupanya habis ini. Yang di sana habis semua ini. Dupanya. Saya pikir kajian itu cuma di situ aja. Ya itulah. Ya jadi kita bisa garis bawahi loh Mbak ya. Kalau memang kita itu membahas masalah kembalilah kita ke jati diri bangsa, yang jelas kita harus kembalinya ya ke Pancasila. Dengan 5 falsafah saktinya itu tadi. Sudah, kalau kita mau teliti itu satu persatu, kita pasti bersatu lagi, Mbak. Kita pasti menjadi bangsa negara, kita menjadi bangsa Indonesia yang berkarakter Indonesia, bukan bernegara Indonesia tapi berkarakter negara lain. Iya, itu. Saya pikir itu sudah cukup. Ya, terima kasih atas penjelasannya masalah kembali ke jati diri bangsanya tadi, Pak De. Iya, saya akhirnya gamblang sekali ini. Semoga begitu juga dengan teman-teman dan rekan-rekan
semuanya, sebangsa dan se-Indonesia. Saya doakan gitu. Iya, Kita iya. bisa cepat-cepat kembali ke jati diri bangsa. Iya, betul kita sekali. harus cepat-cepat sadar Iya, iya. bahwa kita punya dasar dan lambang negara itu yang super sakti ya, Mbak ya. Super sakti betul Dengan memang. Pancasila Iya, saktinya itu tadi. yang buat dulu juga nenek moyang kita. Nah, itu loh. Sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, itu loh, Mbak. Iya, iya, iya. Ya, Ya, terima kasih. Terima kasih Pak De Agus. Ya, Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.